Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UGIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati, mahasiswa PPG BES 3 LPTK UIN Salatiga tahun 2023. Hari ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semua hari ini. Silakan berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin berdoa, Mas Rahman. Iya. Siap, Sudah mulai. Sudah selesai. Ya. Saya mau pastikan kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya ya, alhamdulillah semuanya masuk hari ini, semuanya sehat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat di minggu kemarin kita bahas tentang apa? Tentang khutbah. Coba salah satu jelaskan dulu apa pengertian khutbah yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Siapa yang siap? Ya, Mas Rahmat. Pengertian khutbah adalah secara bahasa pengertian khutbah adalah pidato atau ceramah. Khutbah berkaitan erat dengan ibadah, sholat atau ibadah lainnya. Ya. Jadi khutbah itu dilakukan ketika menyertai beberapa sholat, yaitu diantaranya seperti pengertiannya sudah disebutkan. Kemudian dilaksanakannya adalah di beberapa sholat, salah satunya adalah di sholat Jumat. Ketika di sholat Jumat, khutbah dilaksanakan sebelum sholat. Tapi ketika di sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, khutbah dilaksanakan sesudah sholat. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang dakwah. Baiklah, nanti kita ketika membahas tentang dakwah, kita akan bahas juga tentang bagaimana mengatasinya ketika adanya kendala dakwah di era digital. Biar kalian bisa berpikir lebih kritis. Jadi anak-anak harus bisa meningkatkan belajar, semangat belajar. Masih semangat hari ini? Masih. Tolong sebelumnya dipastikan dulu apakah kondisi lingkungan kalian sudah rapi? Sudah rapi semuanya ya. Jadi hari ini kita akan belajar dengan semangat, kita akan belajar dengan dakwah. Pada akhirnya nantinya kita bisa merealisasikan bahwa kewajiban
kewajiban umat Islam itu kan salah satunya adalah berdakwah. Bagaimana kita punya kewajiban berdakwah, bagaimana cara kita menerapkan dakwah. Hari ini saya akan sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan belajar mengajar dengan model PPL diharapkan peserta didik mampu membedakan ketentuan khutbah dan ketentuan dakwah melalui PPT. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menelaah implementasi ketentuan dakwah dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu menampilkan praktek dakwah sesuai dengan kaidah pembahasan dakwah dengan baik. Pokok bahasan materi dakwah yang kita bahas hari ini adalah pengertian dakwah, kemudian dalil perlunya dakwah, ada berdakwah, tujuan dan sasaran dakwah, syarat dan metode dakwah, yang terakhir adalah strategi dakwah. Pengertian dakwah. Pengertian dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh amaliyah dan akhlakul karimah yang kita pantulkan dari setiap muslim, apalagi yang berprofesi menjadi dai atau daiyah. Tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi. Menjadi hal aneh jika seorang dai tidak mengamalkan apa yang disampaikan dan tidak satu kata dan dengan perbuatan. Jadi dakwah itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri kalau sudah baik, kemudian dengan orang-orang terdekatnya. Siapakah orang terdekat itu? Keluarganya. Jadi keluarganya harus kita didik dulu menjadi baik, kemudian baru kita bisa ke lingkungan yang lebih luas. Jadi kalau misalnya memberikan nasihat, memberikan materi tentang kebaikan kepada orang lain, pastikan dulu bahwa diri kita menjadi baik dulu. Baik itu tutur katanya, amaliyahnya. Amaliyah itu apa saja? Salah satunya adalah ibadah sholat. Sholat 5 waktu itu kita buat dulu menjadi baik, kemudian setelah itu baru ke akhlak-akhlak yang lain. Contohnya apa? Perilaku keseharian. Jadi dalam keseharian orang itu harus menjadi lebih baik. Tujuannya apa berdakwah itu? Menjadikan orang lain menjadi lebih baik, terutama untuk dirinya sendiri. Kemudian dalil perlunya dakwah. Coba salah satu dibaca dalilnya apa? Di surat Ali Imran ayat 104. Coba salah satu dibaca. Ya. Ya. Berbuat ma'ruf, kemudian mencegah yang munkar. Jadi dalil berdakwah itu jelas di surat Ali Imran ayat 104. Dakwah itu adalah menjadikan bagian beragama. Kemudian sudah saya sampaikan tadi bahwa kewajiban bagi orang Islam. Kemudian dakwah bukan hanya inisiatif pribadi. Jadi harus menjadikan sekelompok orang menjadi juru dakwah. Jadi membuat, kalau di lingkungan kita yang biasa diterapkan itu katanya membuat kader. Jadi ketika dirinya menjadi dai atau daiyah, mendidik orang lain
untuk menjadi seperti dirinya, menjadi dai dan daiyah, sehingga untuk menyampaikan materi dakwah itu lambat laun menjadi semakin meluas. Kemudian wujud dakwah bukan hanya usaha peningkatan kapasitas keagamaan, tetapi juga menembus aspek kehidupan, sehingga gerakan dakwah mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Jadi maksudnya begini, jadi baik di sini tidak hanya satu hal, contohnya baik ibadah, apik sholat tok, kemudian di lain halnya di akhlak-akhlak yang lain tidak baik. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika sholatnya sudah menjadi baik, tapi di akhlak yang lain, contohnya apa akhlak yang tidak baik? Berkata kotor, yang lain mencuri. Nah, kalau misalnya sholatnya sudah menjadi baik, sholat itu kualitas sholatnya juga harus diterapkan di akhlak yang lain, di amaliyah, di perilaku keseharian. Jadi kalau sholatnya baik, sudah menjadi baik, kemudian masih mencuri, kira-kira lazim enggak? Tidak kan? Jadi kalau diterapkan di sholat itu sendiri, selamat itu isinya adalah tentang kebaikan, isinya adalah doa. Jadi di akhlak kesehariannya semuanya harus mengikuti menjadi baik. Jadi misalnya bergerak di bidang ekonomi, ekonominya juga baik. Misalnya contohnya berdagang. Berdagang yang menurut Islam yang baik itu seperti apa? Kemudian kalau misalnya berpolitik, juga berpolitiknya yang sehat, berpolitik yang baik. Jadi tidak ada kecurangan di sana. Bisa dipahami? Lanjut. Ada berdakwah. Coba salah satu dibaca, ada berdakwah apa? Ya. Adab atau etika dakwah yang harus diperhatikan antara lain dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Kemudian dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu dakwah melalui teladan yang baik, uswatun hasanah. Ya. Jadi dakwah dengan cara hikmah itu adalah ucapan jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian menggunakan nasihat yang baik. Jadi kalau isinya bukan nasihat yang baik, itu namanya bukan dakwah. Kemudian dakwah dengan cara mujadalah. Jadi boleh dengan berdiskusi, bertukar pikiran. Kemudian di situ isinya tetap tentang kebaikan dan menghargai pendapat orang lain. Kalau misalnya ada yang salah, jangan kemudian diolok-olok langsung dikategorikan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Jadi kalau ada kesalahan, itu dicari kebenarannya secara baik-baik, dipikirkan secara bersama, dicari sumbernya dengan lebih jelas. Kemudian dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Jadi itu sudah dicontohkan dari zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah itu selalu memberikan contoh dengan contoh-contoh yang baik. Apakah kira-kira kalian pernah mendapati salah satu sumber bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang tidak baik? Adakah itu? Tidak ada. Mungkin dari kalian ada yang berpikiran bahwa kenapa Rasulullah boleh menikah lebih dari 4, tapi umatnya tidak boleh. Jadi Rasulullah itu istrinya 9. Tapi kalau umatnya Rasulullah maksimal punya istri hanya 4. Itu karena sudah diukur kapasitasnya bahwa kemampuan umatnya Rasulullah itu punya istri hanya mampunya 4. Tidak bisa lebih dari itu. Kemudian tujuan dan sasaran dakwah. Kita lanjutkan sekarang tujuan dan sasaran dakwah. Tujuan dakwah adalah mengajak kepada orang lain untuk apa? Keluar dari kesesatan. Ya, dari jalan kesesatan, kemudian menuju jalan yang diridhoi oleh Allah.
kalau misalnya sudah menerima materi dakwah, itu harapannya adalah orang itu menjadi lebih baik, bisa keluar dari kemungkaran. Jadi berusaha yang tadinya misalnya sholatnya tidak bagus, sholatnya tidak tepat waktu, sholatnya tidak 5 waktu, itu menjadi lebih baik, menjadi sholatnya 5 waktu, menjadi sholatnya tepat waktu. Kira-kira untuk 11 TJKT 1, ada yang masih sholatnya belum 5 waktu? 1. Yang lain? Masih banyak sekali, Jadi harusnya karena kalian juga menerima pelajaran PAI, itu harusnya kalian juga sama halnya dengan menerima dakwah. Harusnya juga menjadi lebih baik, sholatnya menjadi 5 waktu. Belum amalia yang lain. Jadi selain sholat 5 waktu masih banyak sekali untuk hal kebaikan tentang ajaran Islam. Yang lain apa contohnya? Selain sholat 5 waktu, puasa, pengajian, mengaji, apa lagi? Zakat, terus sedekah, masih banyak hal yang lain. Jadi sedekah itu tidak harus besar, yang penting istiqomah. Jadi kecil tapi setiap hari dilakukan, itu akan lebih baik. Sama ketika berdakwah, dakwah itu tidak usah mengajak temannya menjadi hal-hal yang lain, amalia yang mulu-mulu, enggak. Diajak ke masjid untuk sholat 5 waktu, itu adalah salah satu bentuk berdakwah. Kemudian sasarannya adalah memberikan semangat kepada orang lain yang selalu meningkatkan kualitas apa? Kualitas dan kuantitas amalnya, dan merubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala kembali ke jalannya melalui taubatan nasuha, sehingga derajat, harkat dan martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah nisa dapat terangkat kembali menjalani kehidupan yang benar. Taubatan nasuha adalah salah satu bentuk taubat dengan sungguh-sungguh. Jadi taubatan nasuha itu adalah taubat dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau sudah berubah menjadi lebih baik, besok tidak kembali lagi. Tidak seperti hanya yang biasa kita lakukan. Jadi misalnya dalam kondisi kita menerima musibah, baru kita taubat. Ingat sholat, ingat puasa, ingat berdoa, ingat ngaji dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi ketika kebahagiaan itu datang, semuanya akan terlupakan. Lanjut, syarat dan metode dakwah. Coba salah satu dibaca syarat dan metode dakwah apa? Ya, Syarat dan metode dakwah. Syarat dalam menyampaikan dakwah yaitu uswatun hasanah, memahami objek dakwah dan memiliki keberanian, ketegasan serta berwibawa. Sementara itu, perihal metode dakwah yang harus dilaksanakan jika mengacu kepada Quran surat Al-Nahl surat 16 ayat 125, maka acuannya sebagai salah satunya meluruskan niat bahwa dakwah itu bertujuan hanya kepada Allah. Yang kedua, dakwah itu harus bijak, hikmah, mengetahui betul kondisi umat atau jemaahnya, sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. Yang ketiga, hindari cara-cara yang memaksa, menakutkan, apalagi cara teror. Yang keempat, lakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang beradab, berlandaskan etika diskusi yang baik. Jadi syarat dan metodenya adalah syarat menyampaikan dakwah itu harus dengan uswatun hasanah seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian memahami objeknya dakwah. Jadi yang kita kasih dakwah itu kondisinya seperti apa? Itu harus kita sesuaikan dulu. Jadi kira-kira dakwah kita itu bisa diterima enggak di situ? Jadi misalnya di situ ada kemungkaran, pastikan dulu. Kira-kira kemungkaran yang di situ apa? Kalau misalnya saya biasa menghadapi kalian, itu yang paling mendasar adalah sholat. Makanya saya selalu menegaskan bahwa sholat 5 waktu dulu yang kita laksanakan secara baik sebelum kita melakukan hal-hal yang lain.
Misalnya saya ajari kalian, baik memang diajari sedekah, bahwa sedekah setiap hari, sedekah subuh, setelah sholat subuh kita sedekah. Misalnya kita menaruh uang 500 rupiah atau 1000, kemudian nanti kalau sudah mengumpul kita sedekahkan kemana, itu tergantung kalian. Tapi itu mungkin untuk istiqomahnya lebih sulit karena apa? Bangun paginya aja belum. Ya, untuk sholat subuhnya belum, sehingga kita bagaimana caranya kita akan melakukan sedekah subuh. Bangunnya aja jam 6, setengah 7. Padahal sedekah subuh itu paling kita laksanakan setelah jamaah subuh, itu adalah waktunya antara jam 4.30 pagi. Kan belum bangun. Begitu. Jadi sholatnya diperbaiki dulu, baru melanjutkan kepada amalia yang lain. Kemudian dilaksanakan mengacu kepada surat An-Nahl ayat 125 yang acuannya adalah meluruskan niat. Niatnya kita pastikan dulu. Jadi sudah punya niat belum? Kemudian dakwah itu juga harus dengan bijak. Maksudnya apa? Mengetahui betul kondisi umat yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian bisa mencapai sasaran yang tepat. Misalnya kita berada di lingkungannya orang awam, orang yang tingkat kapasitas ilmu agamanya masih rendah. Kita ajak bicara tentang materi kita yang misalnya seperti saya pernah duduk di bangku perkuliahan, pernah sekolah SMA, pernah kuliah. Bahasanya kita samakan dengan itu tidak akan sampai, tidak akan bisa diterima, karena di situ kondisi lingkungannya, kondisi masyarakatnya, kondisi keadaan yang mau kita kasih materi itu tidak mengerti, tidak paham dengan bahasa kita, karena mereka tidak pernah sekolah. Jadi harus menggunakan bahasa yang sederhana. Kalau tidak mudeng bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Jawa yang baik. Jadi harus tahu itu. Misalnya di lingkungan masyarakat awam, kalian kok ketika itu berdakwah, bukan saya pinter bu, saya pakai bahasa Inggris, ya kan ya mudeng. Begitu ya. Kemudian hindari cara-cara yang memaksa. Jadi tidak boleh memaksa. Jadi tugas kita adalah mengukurkan kewajiban itu hanya menyampaikan materi, saja. Masalah dia berubah atau tidak itu adalah urusan dia sendiri. Jadi tidak boleh memaksakan. Ketika sudah menyampaikan materi dakwah, semua tanggungan kita itu sudah gugur. Jadi tujuan kita mengajak, bukan memaksakan. Jadi nanti tinggal saatnya mau melaksanakan kapan, itu adalah tergantung, ada kaitannya dengan takdirnya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah dilakukan dengan metode dialog, boleh diskusi, berdebat, kemudian debat, tapi debat dengan cara yang baik. Jadi tidak akhirnya kemudian berdebat, kemudian bertengkar. Yang selanjutnya adalah strateginya. Strateginya berdakwah adalah dengan pembukaan, isi, dan penutup. Jadi di situ bisa kalian baca bahwa isinya adalah mengucapkan salam, kemudian apalagi membaca kabalah, kemudian membaca sholawat. Jadi sesuatu yang baik itu biasakan dengan tatanan yang seperti itu. Jadi mengucapkan salam dulu, kemudian membaca hamdalah. Kenapa harus membaca hamdalah? Karena pada saat itu bersyukur. Kenapa pada saat itu bisa bisa dipertemukan dengan orang-orang yang punya niat baik. Kemudian membaca sholawat. Kemudian isinya adalah tujuan, sasaran, dan materi dakwah. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah. Kemudian selanjutnya adalah saya akan memberi tugas kepada kalian untuk berdiskusi. Jadi hari ini kita bentuk menjadi 7 kelompok seperti kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Jadi ada 7 kelompok dalam satu kelas. Satu kelompoknya ada 5 orang. Coba kita cek kembali mana kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Tutup dulu.
mendengarkan tugas yang akan saya sampaikan hari ini. Tugas kalian hari ini adalah mencari pengertian dakwah beserta dalilnya serta tantangan dan kendala dakwah di era digital. Saya akan sampaikan LKPD-nya kepada kalian. Kalian kerjakan. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan kelompok mana yang sudah siap kalau sudah selesai mengerjakan. Itu ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, salah satu yang sudah siap mempresentasikan hasil pekerjaannya dulu ke depan. Siapa yang sudah siap? Kelompok satu siap. Ya, silakan masuk kelompok satu. Ya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tantangan dan juga kendala dakwah di era digital. Yang pertama yaitu pengertian. Dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Dan hendaklah di antara kamu dan sebelumnya
dakwah beraneka ragam bentuknya. Selama ini kita hanya mengenal dalam bentuk klasik, penolakan, sindiran, cacian, bahkan teror. Ini ada tantangan baru dalam dakwah. Berdakwah di era sekarang ini bukanlah hal yang mudah, namun tidak juga sulit. Seorang dai berpikirlah terhadap lingkungan dan inovatif terhadap cara ia menghadapi zaman yang cepat sekali berubah. Karena pada hakikatnya dakwah itu berarti mengajak, sehingga ia harus mengerti kondisi seseorang yang diajak. Dakwah saat ini juga membutuhkan materi yang simpel, efektif, tidak bertele-tele, sederhana, dan tidak terkesan menggurui. Sesekali dai bisa berimprovisasi dengan menambahkan humor agar ceramahnya tetap menarik dan tidak membosankan. Bukan hanya ceramah yang bersifat verbal, namun dibutuhkan inovasi dari seorang dai untuk menyikapi perubahan perilaku di masyarakat saat ini. Jangan sampai sesuatu yang disampaikan oleh dai malah menimbulkan masalah atau pemantik dari timbulnya kebencian dan perpecahan. Ini merupakan sebagai gambaran problematika tantangan dakwah saat ini, khususnya di era teknologi dan komunikasi yang mau tidak mau harus kita hadapi dan merupakan tanggung jawab untuk kita ke depan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ya, silakan. bagaimana cara mengatasi tantangan dan kendala dakwah di era digital? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Tantangan dakwah akan dapat diatasi dengan cara mengokohkan keimanan, mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertakaruf kepadanya, serta melakukan aktivitas dakwah itu sendiri dengan penuh kesungguhan. Hal tersebut merupakan langkah praktis dalam menghadapi segala tantangan-tantangan dakwah. Dakwah di era digital itu kerja tim, penceramah seperti frontman, di belakang mereka harus ada litbang, tim teknis, dan juga lain sebagainya. Produksi konten berdasarkan riset dan sebarkan sesuai target. Resapi respon masyarakat di kolom komentar medsos, pemberitaan media, masukan para pakar, dan lain sebagainya. Tim ini juga harus mampu membedakan hater, lover, dan yang objektif. Medsos itu intinya produksi, distribusi, dan juga interaksi. Konten ceramah akan abadi di internet, karenanya produksi harus benar-benar serius. Sebagaimana media mainstream memproduksi konten, waspadai juga akun palsu yang mengadu domba antar umat beragama di internet. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baiklah, karena kalian sudah presentasi semua kelompok, sekarang kita simpulkan bersama apa yang sudah kita bahas hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Ya, coba Mbak Inaya. kesimpulan dari presentasi yang tadi bahwa dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh amaliyah dan akhlakul karimah yang ditampilkan dari setiap muslim. Apalagi yang berprofesi menjadi dai atau daiyah, tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi. Menjadi hal yang aneh jika seorang dai tidak mengamalkan apa yang disampaikan dan tidak satunya kata dengan perbuatan. Ya. Jadi intinya ketika menjadi seorang dai harus bisa memberi contoh kepada hal-hal yang baik dan tujuannya dakwah adalah untuk mengarah kepada kebaikan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya ingin tahu pemahaman kalian sampai di mana sampai saat ini yang sudah kita pelajari tadi. Saya punya beberapa kuis yang harus kalian jawab. Untuk kuis nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Dibaca dulu soalnya. Saya dulu. Ya.
dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran kita atau keimanan, syariah atau hukum, dan akhlak Islam. Pernyataan di atas adalah A. Pengertian dakwah. Jawabannya pengertian dakwah. Benar sekali. Hebat untuk Mbak Karisma. Beri tepuk tangan. Nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Saya Ya, Mbak Siva. Dalil di atas merupakan salah satu dalil berkaitan dengan anjuran untuk berdakwah. Di bawah ini makna yang tersurat dalam dalil di atas kecuali pengajaran yang baik. Ya, jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Siva. Oke, sekarang nomor 3. Ya, Mbak Siva. Mbak Salma. Dakwah menggunakan cara membantu hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai dan menerangkan tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pelajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. Hal ini merupakan salah satu dari C. Adab berdakwah. Ada berdakwah. Jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Salma. Baik, untuk pembelajaran kali ini ternyata kalian sudah bisa memahami dengan baik. Kemudian jangan lupa belajar karena tidak cukup belajar sampai di sini. Jadinya nanti ketika kalian sudah pulang sampai di rumah boleh bermain, tapi waktunya jangan habis untuk bermain, harus bisa membagi waktu untuk belajar, untuk beribadah dan menyiapkan materi pembelajarannya untuk esok hari. Karena waktunya sudah habis, bisa kita akhiri untuk pembelajaran kali ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.